Shalom saudara, kita kembali memasuki Abam. Ini episode 1006 Pak Andris. Yuk kita mulai. Baik Pak. Dari wanita usia 62 tahun, janda cerai mati, 6 anak. 6 anak dari Kupang, NTT. Shalom Bapak Rohaniku. Jemaat Gereja Pentakosta. Jemaat Pentakosta. Shalom Bapak Rohaniku. Saya sudah 2 kali bertanya. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah menjawab masalah saya pada Abam episode 963. Saya mohon Bapak mau dengar keluhan saya. Saya menikah dengan suami saya selama 33 tahun. Lalu maut yang memisahkan kami. Selama menikah, saya tidak pernah meminta jatah bulanan. Kami buka toko dan saya buat kue untuk kebutuhan saya dan anak-anak. Tapi suami saya kalau ke Surabaya dengan sendirinya membeli baju dan emas buat saya. Padahal saya tidak pernah meminta pada suami. Tapi sekarang dalam usia 62 tahun, saya heran para menantu perempuan saya meminta pada anak laki-laki saya jatah bulanan. Minta rumah, mobil, motor, dan harus pakai nama istrinya. Tentu anak saya tidak mau sebab rumah dan lain-lain bukan dari hasil kerjasama, tapi pemberian orang tua. Sehingga menyebabkan istrinya pergi meninggalkan anak saya. Padahal anak saya selama ini memanjakan istrinya. Sudah 4 tahun dia pergi tinggalkan anak saya. Dan sekarang dia kembali dalam keadaan sakit. Anak saya pergi untuk memberi bantuan. Dan saya sebagai mertua pergi untuk menjenguk di rumah sakit. Tapi anak saya tidak mau menerimanya kembali. Karena pengadilan sudah memberi surat cerai. Apa yang bisa saya perbuat Bapak Rohaniku? Saya wanita usia 62 tahun, janda ditinggal mati suami saya 12 tahun yang lalu. Saya sering bertanya pada Tuhan Yesus, di manakah Engkau? Jangan beri saya cobaan lagi Tuhan, tapi saya yakin dengan iman Tuhan akan melindungi saya sampai akhir hayat. Terima kasih Bapak Rohani dan tim Abam, sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ini tadi tapi sekarang saya heran para menantu. Memang berapa menantunya dia? Kalau dia punya 6 anak Pak. Ya tapi ini apakah semua menantunya begitu? Iya Pak. Ini ada satu menantu yang anaknya usia 30 tahun. Dia punya anak enggak? Punya cucu enggak dari anak ini? Kita enggak tahu ya. Iya Pak. Tapi ini ibu ini kecewa kepada Tuhan, ada kecewanya dengan pernyataan Tuhan Yesus, di manakah Engkau? Bu, masalah ibu itu belum besar-besar amat. Yang nakal itu menantu, bukan anak ibu. Lalu nih si perempuan sudah pergi 4 tahun. Entah tidur dengan siapa, lalu bagaimana pulang sakit. Anakmu tidak mau terima, itu juga punya alasan. Kalau dia kena HIV gimana? Jadi coba digantung dulu, kalau memang suatu hari anakmu tergerak untuk kembali rujuk, bisa, tapi dia mesti periksa dulu ke dokter. Dia kena penyakit kelamin enggak? Ya, Pak. Ibu enggak boleh susah, enggak perlu susah-susah begitu. Yang jahat kan bukan anak ibu, yang jahat menantu. Kalau sampai dia minta agar rumah, mobil sama dia kawin bukan sama anak ibu, dia kawin sama harta ibu. Ini sudah salah pilih jodoh pada mulanya. Ibu bersyukur anak ibu tidak nurut. Coba kalau nurut waktu itu, setelah atas nama istri, dia kabur. Kaburnya deket-deket karena punya barang di situ. Udah ibu jangan memanjakan perasaan, ya. Ibu cari Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mengubah keadaan. Wanita yang tidak setia ini sakit. Tuhan buat pelajaran untuk dia. Ya kan? Ya udah, ibu sekarang tenang-tenang cari Tuhan. Usia ibu udah 62 tahun. Berapa lama lagi sih? Ayo kita carilah kebenaran Tuhan untuk layak masuk langit baru, bumi baru. Ikut doa pagi, mendengarkan saya khotbah, biar bertumbuh terus. Gitu ya Pak? Iya Pak. Oke. Jangan susah, masalah ibu tidak besar-besar amat ya. Oke. Tuhan berkati. Selanjutnya dari pria
usia 26 tahun, belum nikah, dari Papua, jemaat salah satu gereja. Shalom Ya. Pak Eras, saya dulu kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta Timur tahun 2017 sejak usia 21 tahun. Saat kuliah, saya sering hadir pada ibadah jam 11 dan ibadah malam di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Saya hampir tidak pernah lewatkan itu, ibadah Jumat dan Selasa juga. Hidup saya sangat berubah dan selalu hidup saleh. Setelah saya selesai kuliah tahun 2021, saya ambil puasa kira-kira 1 minggu untuk memutuskan apakah saya tetap di Jakarta atau pulang ke Papua bersama orang tua. Dalam doa dan puasa melalui suara dalam hati, saya diarahkan pulang ke Papua dan hidup saya benar-benar berubah. Jauh dari apa yang saya kira semua akan baik-baik saja. Ketika saya berada di Papua, saya ditimpa banyak masalah. Orang tua tinggalkan saya dan saudara-saudara. Bapak meninggal saat saya masih kuliah tahun 2020 dan mama meninggal tahun 2023. Semua terasa sulit. Saya belum punya pekerjaan dan mencari kerja sangat sulit. Saya sudah coba daftar sana sini, tapi semua seperti tertutup. Dan sekarang kita mau penuhi kebutuhan hari-hari saya, harus banting tulang dengan dada sesak. Saya selalu berjualan kelontong yang jarang laku. Sementara adik saya yang satu masih kuliah di Jakarta dan yang lain masih sekolah. Saya hampir setiap malam menangis atas semua ini. Orang tua meninggalkan tanggung jawab begitu berat di pundak saya dengan keadaan saya yang sulit ini. Saya bertanya, Tuhan, mengapa ini menimpa saya? Saya selalu berdoa, semakin saya dihimpit, seperti tidak ada jalan lagi untuk saya bisa keluar dari tekanan ini. Saya sudah kehabisan kata untuk menyatakan penderitaan saya kepada Tuhan. Sampai saya berdoa minta Tuhan bawa saya pulang kembali. Saya mengetik ini dengan air mata. Semoga saya bisa membaik dari keadaan yang saya sendiri bingung cara melaluinya. Padahal saya sudah puasa, jaga kekudusan dan berusaha cari hadirat Allah, serta sempatkan waktu untuk mendengarkan khotbah. Pak, tolong kasih saya penguatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi masalah Pak, tentang pasangan hidup. Saya bingung mau putuskan seperti apa. Kekasih yang bersama saya hari ini selalu mencari alasan untuk menutupi kekasih lainnya yang saya curigai. Dan dia katakan saya sering memarahinya. Dia mencari laki-laki lain untuk pelampiasan. Dan itu keluar dari mulutnya karena kita beda kota, Pak. Kita sudah pacaran 7 tahun sejak kuliah. Keputusan apa yang harus saya ambil, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang pertama kamu luar biasa. Kamu balik ke Papua itu udah bener banget. Karena kamu harus memikul beban. Beban yang kau pikul ini membuat kamu akan jadi orang besar. You will be a giant. You are going to be giant. Kamu akan jadi raksasa, nak. You will be a spiritual giant. Kamu akan jadi seorang yang raksasa rohani. Kamu akan jadi orang hebat. Pegang ucapan Omeras, nak. Kamu akan jadi orang besar. Mungkin masalah kita tidak sama, tapi seumur itu saya pernah sulit naik kendaraan numpang, tidak makan seharian dalam pelayanan. Siapa perempuan yang mau dengan saya? Saya harus jalan 45 km. 45 menit. 45 menit, 30 menit kalau mau jalan cepat. Kulit saya ini sawo matang, dulu sawo busuk. Gelap. Siang hari nggak ada tempat untuk menetap. Iya, berteduh. Berteduh. Karena nunggu kebaktian pagi sampai sore. Saya mencari tempat untuk berteduh. Di kuburan Tionghoa yang bungpai besar-besar. Yang kadang-kadang kalau matahari mulai ke sebelah barat ya, saya mulai ketutup sama bungpainya. Aduh, menderita sekali. Naik kendaraan itu numpang. Apalagi kalau dari Bekasi ke Jakarta.
Itu luar kota, nggak ada bus mau berhenti kecuali ada orang menghentikan. Baru saya numpang. Malu. Saya itu man without tomorrow. Man without the future. Madesu, masa depan sulam. Tapi hari ini saya jadi seperti ini. Saya bisa topang keluarga, ponakan, dan lain-lain. Susah sekali. Dalam kondisi susah, saya menopang beberapa teman pelayanan. Saya bagi celana saya, kalau saya punya duit bagi. Saya nggak tahu hari esok saya gimana. Kamu akan jadi orang besar, nak. Kamu bertahan saja. Ada jalan keluar nanti. Kok kamu malah mikir, aku mau pulang saja. Emang pulang kemana kamu? Emang udah punya rumah? Belum. Kunci rumahnya belum diberi karena tugasmu belum selesai, nak. Ya? Kamu harus membesarkan adik-adikmu. Jualan kelontong, kurang laku, mikir lagi mau jualan gado-gado atau nasi uduk. Pakai pikiran. Lalu, kamu jangan pacaran dulu. Wanita yang satu ini mengerikan di mata saya. Tadi saya mau ketawa. Kok kamu tahu dia punya kekasih lain? Untuk melampiaskan apa ini? Kamu putuskan saja, bilang, kamu tidak akan bahagia dengan saya. Sudah 7 tahun kau pacaran dan kamu belum tentu bisa menikah 2-3 tahun ke depan. Kalau 3 tahun ke depan kau baru bisa menikah, udah 10 tahun. Biar dia memilih yang lain. Ya? Biar kau memilih yang lain. Dan kau berkata, aku sendiri lebih baik aku begini. Lalu Tuhan akan beri kamu jodoh yang lebih baik dari dia. Ya, itu nasihat saya, nasihat Om Eras. Kalau kau betul seorang konselor akan mendampingi kamu, kami mendampingi kamu. Kamu tidak punya bapak, tapi kau masih punya papa rohani, Pak Erastus. Nah, kamu kirimkan suratmu, apa yang saya bisa bantu. Ya, kami ikut memikirkan nasibmu. Ya, apalagi kamu dulu waktu Jakarta anggota kita, walaupun belum terdaftar. Ini harus diperhatikan serius. Tolong dibel deh. Kasih konselor, ya. Apa yang bisa kita bantu? Dia di mana sih ini sekarang? Papuanya mana? Nggak ada keterangan Pak. Pulang ke Papua saja. Kita bakal punya kegiatan di Sorong. Siapa tahu kita bisa melibatkan dia, ya? Oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 35 tahun belum menikah di Jemaat GSKI Mall Arta Gading. Ya. Oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya memiliki pertanyaan. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada keluarga kita yang punya sifat controlling kepada keluarga lain? Saya hidup dengan ayah saya dan sehari-hari saya mengurusi kehidupan ayah saya yang sudah sepuh. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, dan lain-lain. Ayah saya kondisinya sehat dengan usia 71 tahun. Kami memiliki financial struggle setelah ibu saya meninggal karena sakit kanker selama bertahun-tahun dan untuk pengobatannya menguras habis tabungan keluarga. Dulu sebelum COVID, saya berdagang dan usaha saya baik. Tapi karena semasa pengobatan ibu saya yang panjang, saya hanya berdua dengan ayah. Saya bolak-balik ke rumah sakit dan kadang ke luar negeri untuk berobat. Saya one man show di usaha saya. Maka usaha saya menjadi tidak terurus dan akhirnya COVID melanda sehingga menjadi sepi. Mulai dari tahun 2022 akhir sampai dengan bulan ini usaha saya turun. Sehingga kakak saya mengirimi uang untuk kami. Yang menjadi persoalan, saya kurang sreg, tidak akur dengan kakak saya. Karena sejak memberi uang selama kurun waktu 3 tahun tersebut, walaupun di awal jumlahnya tidak seperti sekarang, kesannya seperti kurang ikhlas. Saya berkali-kali diminta pindah untuk ikut tinggal bersamanya yang domisilinya di luar kota. Lalu saya diminta kerja dengan dia di kantornya. Intinya saya diminta kerja rumah tangga, seperti memasak untuk keluarga dan mengurusi kantornya. Padahal hal-hal semacam itu tidak pernah dimintanya ketika dia tidak mengirim uang. Dia baru belakangan ini mulai kirim uang, Pak. Selama hampir 10 tahun, ibu saya sakit, dia tidak pernah kirim uang. Jangankan kirim uang, pulang ke rumah saja tidak pernah. Alasannya suaminya tidak mengizinkan. Yang lebih kesalnya,
Saya sudah komunikasikan kepadanya secara baik-baik bahwa saya tidak bisa pindah karena saya betah tinggal di sini. Kalau saya pindah dengan karakternya yang seperti itu, entah apa yang akan terjadi. Kakak saya juga tidak akur dengan mertuanya yang belum Kristen. Setiap kali mertuanya ingin datang menjenguk ke rumah, selalu tidak boleh. Ya ini bengkok ini. Kalau sampai mertua mau lihat cucu dia larang, itu manusia bengkok. Terus. Sampai kemarin puncaknya kakak ipar saya dan kakak saya bertengkar. Oh ini jadi orang tuanya mau lihat cucunya nggak boleh? Bukan, aduh ampun. Terus. Sehingga akhirnya kakak saya minta cerai. Wow. Dan masalah ini sempat membuat ayah saya pusing karena kakak saya mengancam akan cerai. Dan ancaman-ancaman lain yang tidak pantas saya tuliskan di sini. Ya memang hatinya tidak lurus karena waktu mamanya sakit tidak pernah bantu, ke rumah pun tidak. Ini kan kejam. Sekarang dia memberi uang, tapi dia mau beli adiknya. Iya. Saya sarankan jangan serumah dengan kakak ini. Susah bagaimanapun mandiri, kamu tidak bisa dibeli oleh dia karena kamu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Oke. Akhirnya mereka tidak jadi cerai dan ayah saya sampai bilang, tega-teganya melibatkan orang tua yang sudah sepuh untuk urusan rumah tangganya. Bagaimana ya Pak Eras? Saya stres sekali menghadapi orang yang controlling dan narsistik seperti kakak saya. Ayah saya Kakaknya juga perempuan ya? perempuan. Terus? Ayah saya juga cuek sekali kalau ada masalah, hanya diam dan tidak peduli. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati. Saran saya kamu tidak satu rumah sama dia. Ya, kamu tetap bertahan jualan apa itu ya? Berat-berat kamu jualan. Dulu Pak. Enggak masih. Turun Turun, terus usahanya. iya betul. Jadi kamu bisa dibeli dia dan kamu kehilangan kemerdekaan sampai nggak bisa kamu keluar rumah, tidak bisa keluar rumah itu. Bertahanlah dan berjuanglah cari nafkah sendiri. Kalau kakakmu kirim duit kamu terima, nggak kirim kamu nggak usah. Minta-minta. Tuhan akan menolong kamu. Pegang ucapan ini. Kalau kamu hidup suci, kamu mencari Tuhan, kamu tidak akan dipermalukan Tuhan. Amin. Jalani, buktikan. Semua bisa dilewati. Amin. Amin. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Jakarta, di jemaat gereja Protestan. Di episode 916, Bapak bilang, dengan tidak bekerja, suami saya saat ini adalah yang terbaik dan kondisi ini tidak akan lama. Suami saya akan memiliki kegiatan untuk mencari nafkah dan kami akan melihat anak-anak kami sukses dan bahagia. Kami mengaminkan ini Pak. Puji Tuhan, anak kami lolos SNBP di ITB Pak. Awalnya menurut pemikiran saya kecil kemungkinan. Saya selalu berdoa untuk anak saya agar ditempatkan di sekolah yang bisa kami biayai sampai selesai dan anak kami dapat bertumbuh, berkembang dengan benar serta memiliki masa depan yang baik. Puji Tuhan, Tuhan tempatkan anak kami di tempat yang terbaik ini. Dan nanti bulan Juni, 2 orang anak kami akan memasuki PPDB, SME dan SMA. Tuhan tolong. Saya mohon doanya Pak untuk ketiga anak kami ini. Agar dapat menjaga diri dari pergaulan, selalu ingat dan mengandalkan Tuhan, serta selalu mau melayani dimanapun mereka berada. Kalau suami istri rukun dan sama-sama mencari Tuhan, tidak akan dipermalukan Tuhan. Tidak akan. Oke, terus. Karena ketiga anak kami ini melayani musik, ibadah dewasa, dan yang kedua di ibadah sekolah minggu. Jujur Pak, semenjak suami tidak bekerja, awalnya seperti ada kepahitan di hati ini. Kenapa bisa begini? Tapi dengan mengikuti Bapak secara online, saya semakin dikuatkan dan disadarkan untuk semakin berbuat benar, berbuat baik dan berkenan untuk Tuhan. Luar biasa dampaknya buat iman dan hidup saya. Sekarang saya berdoa, diam, tidak mau mengeluh dan yakin rencana Tuhan pasti yang Tuhan terbaik. pasti kasih kerja untuk suamimu jika keadaan sudah membaik. Artinya kalau suamimu bekerja sementara dia belum bertobat, dia ketemu perempuan, dia bisa nggak benar, punya duit jadi sombong, lewati saja hari nak. Oke, terus. Bapak sehat-sehat selalu ya. Dulu saya tidak suka Bapak karena katanya ajaran Bapak sesat. Tapi saya penasaran malah jadi seperti jatuh cinta dengan ajaran-ajaran Bapak. Sehat-sehat selalu ya Pak. Panjang umur dan bahagia. Itu saja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf jika kepanjangan ya Pak. Saya menulis sambil menangis.
Karena haru mengingat berkat Tuhan yang tak terhitung buat keluarga kami. Benar-benar berkat tidak selalu materi, kesehatan, keluarga yang utuh, pekerjaan, dan lain-lain. Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus Luar memberkati. biasa nak, kamu diberkati Tuhan. Saya udah berkata, kamu pasti ada jalan keluar. Nyatanya benar kan? Ya. Tuhan memberkati. Maju terus. Oke. Selanjutnya pria usia 33 tahun, seorang karyawan swasta di Riau. Ya. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Semoga sehat dan dalam lindungannya. Saya ingin bertanya, di tengah perencanaan untuk doa malam pribadi, sering juga saya ketiduran karena kantuk yang tidak tertahan. Esok harinya saya bangun dan sadar telah lupa doa malam hingga kecewa. Namun ada doa singkat sebelum saya berangkat kerja dan mulai berjanji dulu untuk doa, tapi kadang tidak terlaksana karena satu dan lain hal. Ini suka terjadi di tengah kepadatan saya. Saya mengimani bahwa Dia, Guru Besar, masih mengasihi saya. Oh ya, dari tulisan kamu itu mengasihi dia. Walaupun kamu belum bulat, belum utuh, tapi Tuhan sangat mengasihi kamu. Terus. Tapi apakah ada kata maklum dalam penilaian Tuhan terhadap setiap janji kita kepadanya? Terima kasih. Sebenarnya doa itu mestinya tidak menjadi satu kewajiban, tapi harus jadi suatu kebutuhan. Jadi Tuhan juga gak suka kamu berdoa dengan terpaksa. Kan udah janji, jadi mesti doa. Hati kamu tidak menyenangkan Tuhan. Pokoknya kamu punya janji, tekad dalam hati. Saya mesti ketemu Tuhan karena itu kebutuhanku. Sampai benar-benar doa itu menjadi kebutuhan dan kau menikmatinya tanpa memaksa diri. Coba ikuti apa yang saya nasihatkan ini. Ya, jangan jadi kebutuhan, jangan jadi kewajiban, tapi kebutuhan. Kau mengasihi Tuhan, nak, dan Tuhan mengasihi kamu. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 30 tahun menikah dari Jakarta Selatan Kemang, salah satu jemaat gereja karismatik. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya mengenai kehidupan di surga. Bapak pernah berkata bahwa di surga nanti kita akan bisa mengenal orang yang kita kenal di bumi, dan di surga tidak ada rasa sedih, yang ada hanya sukacita. Amin, Alkitab berkata begitu. Terus. Apabila selama hidup saya ditinggalkan oleh orang tersayang saya, dan saya merindukan bertemu dia kembali di surga, dan ternyata saat meninggal saya masuk surga dan tidak bertemu dengan dia, atau dia masuk neraka, apakah saya tidak merasa sedih? Apakah perasaan sayang saya di bumi saat di surga hilang sehingga saya tidak bisa merasa sedih? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nanti di surga namanya flow ya. Nanti di surga hadirat Allah dan kemuliaan yang begitu dahsyat mencengkram itu tidak membuat kenangan lama kita hampir lenyap. Jadi engkau akan bisa melupakan sayang kamu di sini itu masih sayang bersifat ego, aku sentris. Nanti sana semua teosentris. Amin. Amin. Dan kamu tidak akan masuk surga kalau kamu masih terikat dengan seseorang. Mestinya kamu lepas. Supaya kamu layak masuk langit baru, bumi baru. Khususnya kamu masuk di rumah Bapa. Ingat, kemuliaan, kehadiran Allah, kedahsyatannya membuat kita tidak akan terfokus pada hal-hal yang bukan kepada Tuhan. Oke, jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya pria usia 47 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Tangerang. Gereja karismatik. Ya, salah satu jemaat gereja karismatik. Iya. Salam sehat, saya mau bertanya. Ada suatu suku di daerah pedalaman Provinsi Banten. Mereka secara manusia sangat baik, ramah, humanis, sangat menghormati budaya dan leluhur mereka. Secara karakter mereka jauh lebih baik dari orang-orang kota yang katanya terpelajar. Tetapi mereka tidak punya agama kepercayaan tertentu. Apakah mereka nanti akan selamat? Terima kasih Pak Eras. Kalau kita membaca Roma 12 ayat 2 sampai Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16, orang dihakimi menurut Taurat yang tertulis di hatinya. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan orang akan dihakimi menurut kitab-kitab. Jadi orang dihakimi menurut hukum yang dipahami orang itu jika dia bukan umat pilihan. Jadi kemungkinan mereka masuk dunia akan datang bisa. Siapapun orang dihakimi menurut hukum yang dia pahami.
Jika mereka bukan umat pilihan. Betul. Tapi kalau umat pilihan harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Amin. Oke? Oke, Tuhan berkati. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 39 tahun sudah menikah, memiliki satu anak, seorang ASN di Manokwari. Shalom Bapak Erastus yang terkasih beserta tim Abam. Terima kasih Bapak selalu menjawab pertanyaan dan memberikan nasihat yang menguatkan kami. Kami sangat diberkati oleh pelayan Bapak dan tim lewat truth.id. Walaupun kami jarang ikut doa pagi bersama Pak Eras karena perbedaan waktu, saat doa pagi dimulai di sini sudah jam 7 WITA pagi. Dan biasanya kami sudah beraktivitas. Anak kami juga sudah berangkat ke sekolah. Setiap hari Minggu, anak kami selalu minta kami untuk mengikuti ibadah subuh, kemudian lanjut menemaninya sekolah minggu. Saat pulang kami sering ikut ibadah online Sunday Service yang dipimpin Bapak Erastus dan mendengarkan Abam di rumah. Menjelang usia 7 tahun ini, anak kami semakin rajin berdoa. Setiap pagi dia berdoa pribadi, setelah bangun kadang-kadang sore atau malam hari dia masuk ke kamarnya untuk berdoa. Wah, keren loh. Terus? Biasanya setelah kami berdoa bersama pun dia masih sering berdoa. Dulu dia sering berdoa supaya bisa bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Tapi sekarang dia berdoa supaya tidak bermimpi yang lain selain Tuhan Yesus. Waduh, keren. Saya sering menyampaikan kepada anak kami pesan yang Bapak sampaikan, seperti berdoa, dikirimkan malaikat, dan berdoa agar nama kita tetap di hati Bapak Yahweh, serta tetap belajar hidup kudus. Anak saya sering bertanya, kudus itu apa? Saya bilang, kudus itu bersih, dan Tuhan Yesus itu kudus dan bersih. Kalau kita berbohong, mencuri, atau berbuat dosa, maka Tuhan Yesus tidak bisa tinggal di hati kita yang kotor karena Dia kudus. Pelan-pelan dia mulai belajar memahami kekudusan. Bapak Erastus, saya mau membagikan kesaksian pertolongan Tuhan bagi kami sekeluarga. Kemarin siang rumah kami hampir saja terbakar karena kelalaian saya yang lupa mematikan kompor sebelum meninggalkan rumah. Saat pulang, di dalam rumah sudah penuh dengan asap dan bau gosong. Puji Tuhan, api kompor masih menyala stabil, bahkan wajan pun tidak bocor walaupun masakan yang ada di wajan sudah sangat gosong. Padahal kami meninggalkan rumah cukup lama, sekitar 1,5 jam. Api sempat menyala dalam wajan beberapa menit setelah kompor dimatikan. Mungkin berasal dari sisa makanan yang sudah menjadi arang dalam wajan. Kami hanya bisa duduk berdoa dan bersyukur atas pertolongan Tuhan. Saya langsung teringat doa anak saya waktu memimpin doa pagi sebelum berangkat sekolah. Dia berdoa meminta Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami bertiga. Juga menjaga dan melindungi rumah kami. Oh, keren ya anak ini. Iya. Terus? Bahkan meminta Bapak Yahweh mengirimkan malaikat untuk menjaga kami. Iya, malaikat yang membuat itu masakan angus tapi tidak terbakar. Iya, Pak. Sungguh besar kasih Bapa, kami sangat bersyukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang amat sangat sempurna bagi kami. Kami sangat bersyukur mendengar pengajaran Injil yang murni lewat Bapak Erastus dan mengajar berdoa serta menyembah setiap hari. Karena saat kita menyembah Allah Bapa Yahweh, maka para malaikat dan serafim pun turut menyembah. Waduh, keren. Kalau Tuhan berkenan pada tanggal 4 Mei nanti anak kami berumur 7 tahun. Saat saya menulis pesan ini, dia meminta kalau boleh Bapak Erastus mendoakan. Amin. Supaya terus menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Erastus, semoga Bapak sekeluarga bersama tim sehat selalu. Tolong diingatkan tanggal ini, sebelum tanggal ini saya bisa mengirimkan doa. 4 Mei. Ya, as usual ya. Ngerti ya? Oke, saya kira cukup waktunya. Luar biasa saudara. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan jawaban-jawaban yang dipimpin Tuhan. Dan yang terakhir ini kesaksian. Luar biasa. Anak siapa nama anaknya? Anaknya Mikaela. Michelle? Mikaela. Cynthia. Mikaela Cynthia. Pea. Pea. Pea itu marga ya? Iya Pak. Marga apa? Dari Papua nih Pak. Papua. Oke. Manokwari. Baik, kami akan memberi doa untuk anak you. Tanggal 4 Mei ya. Oke. Sampai jumpa saudara di episode 1007. Tuhan berkati. Haleluya.